Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Selawat serta salam jangan lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang gelap sehingga zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politica yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu asing dipahami negara masih dalam suatu wilayah, yang dipahami negara masing dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian negara itu disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam pemusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggarakannya pengertian lain tentang negara dikembang oleh Agustinus yang merupakan tokoh Katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu civitas Dei yang artinya negara Tuhan dan civitas terrena atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi. Civitas terrena itu ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau civitas Dia. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang memiliki oleh sebagai atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapai. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja. Yang mewakili negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang memiliki oleh sebagai atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja yang mewakili negara Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti apa yang di luar gereja itu terasing sama sekali dari civitas Dei. Keus Nadir 1995. Seberapa dengan konsep penelitian negara menurut dua tokoh pemikir negara tersebut, Nicola Machiavelli 1469 sampai 1527 yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan dalam bukunya Dua Principia yang dahulu merumuskan buku referensi. Pada Raja Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang pemimpin
Negara atau raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengendalikan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesulitan kekacauan. Timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara, bahkan yang lebih terkenal lagi ajaran Machiavelli tentang tujuan yang dapat menghalangkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara, bahkan yang otoriter yang jauh dari nilai-nilai moral. Berikut ini konsep pengertian negara modern. Roger H. Sholto mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas atau melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Mungkin itu aja dari pengertian negara. Kita masuk ke materi kedua lagi, yaitu membahas tentang konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar, bahasa Latin constitution, dalam negara adalah sebuah moral, sebuah normal, maksudnya sistem politik dan hukum bentukan dalam pemerintah negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum Islam. Ini menunjuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip wewenang dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya, merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luar, yaitu keseluruhan peraturan baik maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengenang cara menyelenggara suatu perintah. Istilah konstitusi pada umumnya mengembangkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan
peraturan yang membentuk, mengatur atau memenuhi negara. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan keindah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan. Kaidah hukum konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. 3. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Oke, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan Negara. Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi menurut Jajang Nomor Hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar pokok negara yang berada di dalam Pancasila sebagai nomor dasar. 1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 7 Desember 1945 berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tumbuh, 16 bab, 37 pasal 4 pasal aturan, peralihan 2 ayat aturan, tambahkan dan bagian. B. Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-undang terdiri atas 6 bab, 1097 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1955 5 Juli 1959 berlaku 1950 terdiri atas bab 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. D. Periode 5 Juni 1959 sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang belum
di dia merdekakan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dimerdekakan tahun 1999 tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Amandemen tersebut adalah Amandemen ke-1 dapat sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999. B. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan Agustus 2000. C. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. D. Amandemen keempat pada tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPU PKI melalui sidang-sidang dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juni sampai 16 Juni 1945. Hasil karya BPU PPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPU PKI. Itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Negara Indonesia. Setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Penegasan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memiliki DR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Sebagai presiden dan wakil presiden, 3. Membentuk sebuah komitmen nasional Indonesia Pusat. Sebagai presiden dan wakil presiden, 3. Membentuk sebuah komitmen nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membentuk presiden. Sidang PPKI mengenai permasalahan Undang-Undang Dasar ini berlangsung sangat singkat, yaitu kurang lebih 2 jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, maka pendapat Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang dasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPU PKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain: A. Istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. B. Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. C. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. D. Diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang yang sebelumnya tidak ada. E. Rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.